Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang beriman kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita sebagai seorang hamba dengan sang pencipta Allah. Dan Allah yang maha besar, maha perkasa, maha mulia, maha suci, telah menjanjikan dengan benar-benar janjinya, siapa yang memujinya maka pasti akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku amat pedih. Maka selalulah basahi bibir dan lidah kita dengan kalimat yang mulia ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan untuk semua manusia. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dibalik 10 kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, diberikan satu rahmat Allah saja sudah sangat cukup. Bagaimana bila Allah memberikan kepada kita dengan satu kali salam hormat diberikan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Rezeki, semua kebutuhan kita akan dipenuhi, dan juga dosa kita diampuni serta ditinggikan derajatnya. Maka setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali memuji Allah, alhamdulillah, dan juga berterima kasih pada manusia. Karena kata Nabi SAW, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh teman-teman laki-laki, baik dari tim KHB dari Jakarta dan juga semua teman-teman panitia yang ada di Kota Padang ini. Karena dengan upaya dan niat yang baik maka terlaksanalah program kita ini, dan jazakunna khairan untuk semua akhwat kita juga yang terlibat. Semoga ini menjadi tambahan timbangan amal kita semua pada hari kiamat, dan juga seluruh pengurus Masjid Raya Kota Padang dan seluruh teman-teman muslimin dan muslimat yang sudah menghadiri acara kita ini, serta juga yang mengikuti acara kita live di semua medsos yang ada. Maka kita semuanya mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang datang di sini karena diajak oleh temannya, atau hanya karena ingin tahu apa yang dibahas, atau karena ingin meramaikan majlis, atau ingin tes saja, testimoni saja, maka ubah niat anda. Semua lakukan karena Allah. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau isi agama ini, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, lalu dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan disampaikan oleh kaum salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang telah mendahului kita yang sangat dekat waktu mereka dengan masa wahyu, maka terima. Teman-teman sekalian, karena melihat Ramadan sangat dekat sekali, kurang lebih 2 pekan lagi, insyaAllah kita akan sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mencapai, dan juga dijadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang yang penuh dengan program-program ibadah, dan terus mengikuti dengan taubat-taubat nasuha
serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah perbaikan diri kita, juga penyebab kita masuk ke dalam surga, serta Allah mudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan yang banyak ke depan. Allahumma amin. Seluruh salafus saleh mayoritasnya mereka kalau selesai Idul Fitri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berturut-turut agar seluruh amal saleh yang mereka kerjakan di Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan mereka berdoa. 6 bulan yang tersisa menjelang Ramadan yang akan datang, mereka terus berdoa agar Allah capaikan mereka di Ramadan. Ini menandakan saudaraku seiman bahwasanya Ramadan punya kedudukan yang luar biasa. Kita tahu bahkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan juga perang pertama dalam Islam, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dan di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala wajibkan seluruh umat Islam yang sudah balik tidak terkecuali dimanapun mereka berada di muka bumi ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa. Judul kita Ramadan Terakhirku. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ragib As-Sirjani. Saya terkelitik untuk membedah buku ini. Bukan menyentuh dari sisi fokus ke jenis-jenis ibadahnya Ramadan, tapi lebih kepada masalah keimanannya, walaupun nanti di penutupannya ada sentuhan tentang masalah jenis ibadah yang sudah sering kita dengar dan ketahui dari puasa, sholat tarawih, baca Quran, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang menarik dari buku yang ingin saya bacakan kepada teman-teman sekalian, beliau memulai lebih dari setengah lembaran bukunya, semuanya menyentuh keimanan kita, menyadarkan kepada kita bahwasanya umur kita sangat terbatas. Kita akan meninggal semuanya. Teman-teman jangan pernah terpengaruh dengan kulit yang masih belum keriput, umur yang masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan selalu kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, sehingga kita selalu menganggap, oh waktu masih lama. Ini keliru sekali. Terlalu banyak orang yang meninggal masih muda, bahkan mungkin lebih muda daripada kita. Dan juga banyak sekali yang meninggal lebih sehat daripada kita, lebih tampan dan cantik daripada kita, lebih banyak prestasi-prestasinya. Saya yakin kita semua sudah pernah melewati kuburan, bahkan sering. Seharusnya diambil sebagai pelajaran saudaraku seiman. Kalau kita melihat itu gundukan tanah saja sama batu nisan, maka itu pandangan kita yang masih hidup. Tapi harusnya kita lebih merenungi apa dan siapa yang ada di dalamnya. Islam sudah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di dalam kuburan itu ada manusia seperti kita, sama melalui proses melahirkan dari rahim seorang ibu, lahir dari rahim seorang ibu, kemudian anak-anak, kemudian remaja, punya angan-angan dan harapan seperti kita, punya prestasi-prestasi yang ingin dia kejar, mungkin sudah mencapai banyak prestasi yang sangat besar, bahkan banyak di antara mereka sudah menjadi raja-raja dunia, tapi akhirnya mereka juga masuk ke tanah tersebut. Dan kita semua sedang melangkah ke sana. Poin ini dulu yang akan kita singgung teman-teman sekalian, supaya nanti kita berharap Ramadan kita yang akan kita sambut ini punya makna. Bukan hanya dilalui kapan nih Idul Fitri, sehingga dari awal Ramadan dia gelisah ingin segera menghabiskan Ramadannya. Bukan sebaliknya, dia menikmati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, agar dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, andai saja Allah menyampaikan kita semua satu hari saja, seperti sekarang misalnya, saat kita sedang hadir di masjid ini, tentu ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari emas kita semuanya. Besok kita tidak pernah tahu masih hidup atau tidak. Kalau kita masih hidup hari ini, detik ini, Anda masih bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berfikir, bisa merenungi, maka ini adalah hari emas kita. Kalau masa lalu kita berisikan amal-amal saleh, alhamdulillah, kita syukuri hari ini kita lakukan hal yang sama atau lebih bagus tingkatan kualitasnya. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, saatnya kita bertaubat. Karena hari ini adalah hari emas.
Dalam sebuah riwayat dijelaskan saudaraku seiman, di zaman Nabi SAW dulu ada orang yang meninggal mati syahid. Meninggal mati syahid. Pada saat orang ini meninggal mati syahid, disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Maka pekan depannya, sepekan saja selisihnya, meninggallah sahabat dia yang sama umurnya dan bukan meninggal mati syahid. Dan bukan meninggal mati syahid. Maka Nabi SAW setelah mensolati jenazah yang kedua berkata, bagaimana menurut kalian tentang jenazah yang baru kita solati ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga dia bisa mencapai derajat sahabatnya yang mati syahid pekan lalu. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang baru kita solati jenazahnya ini jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang meninggal pekan lalu walaupun itu mati syahid. Karena dia sempat beribadah kepada Allah sepekan saja, lebih dari temannya. Dan pernah sekali saudaraku seiman, baginda Nabi SAW melewati sebuah kuburan. Lalu beliau berhenti sebentar, sejenak beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa penghuni kuburan ini? Ada seseorang sahabat yang mengatakan Fulan bin Fulan. Tentu di riwayat tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, orang ini yang sudah kita sedang lewatin kuburannya, kalau dia dihidupkan lagi, maka 2 rakaat solat lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saya teman-teman kita wafat, kemudian Allah berikan kita kesempatan 5 menit saja hidup kembali, maka demi Allah kita tidak akan pernah mau kembali ke makanan kesukaan kita. Kita tidak akan cari minuman favorit kita. Kita tidak akan berusaha untuk mengulangi kembali meeting-meeting yang kita lakukan untuk mendapatkan proyek bisnis. Atau kembali ke kampus untuk mengejar sarjana kita. Atau kumpul dengan istri, suami, anak. Atau kumpul sama teman-teman. Atau apa saja. Bahkan mungkin kita tidak berharap menghirup lagi oksigen. Tapi kita berharap bisa sujud sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir, membaca Al-Quran yang selama ini banyak dilalaikan. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Di lembaran-lembaran awal beliau mengingatkan tentang masalah itu. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyak, kata Nabi, mengingat, menjadikan sebagai pedoman hidup penghancur semua kenikmatan dunia, yaitu masalah kematian. Juga Nabi SAW memerintahkan kita kaum muslimin tanpa kita dilarang untuk mengejar prestasi dunia. Nabi SAW tidak pernah melarang kita untuk pakai baju yang bagus, berpenampilan yang rapi, bersih. Kita makan yang enak, minum yang enak, punya pekerjaan-pekerjaan yang baik, mencukupi kebutuhan kita, mengharumkan nama kita, punya titel yang banyak. Tidak pernah dilarang, tapi bukan untuk menjadi target utama. Setiap muslim selalu berpikir ada sesuatu yang sangat besar di akhirat sana yang Allah janjikan. Kehidupan yang tidak akan pernah ada penyakit lagi, tidak ada lagi kematian. Semua yang manusia khawatirkan di dunia, di surga sudah tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Semua ahli surga berumur 33 tahun, enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Tidak akan pernah beringus, tidak akan pernah meludah, tidak akan pernah buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kehidupan yang abadi selamanya. Itu yang merupakan target kita. Dalam hadis yang lain beliau mengangkat sabda Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hai muslim, hai muslimah, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya lewat saja. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Dunia ini, aku ibaratnya di dunia ini seperti seorang musafir yang penat, capek, lalu mampir di bawah sebuah pohon, menghilangkan sejenak penat itu, lalu kemudian aku akan pergi.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menanggapi sabda Nabi SAW ini lalu mengatakan dalam statement yang masyhur, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba di sore hari kayak kita sekarang, jangan pernah tunggu besok pagi. Belum ada janji, belum ada jaminan kita masih bisa hidup. Wa idza asbahta fala tantadhiru masa. Kalau kau tiba besok pagi, jangan tunggu lagi sorenya. Kita ini teman-teman bukan ulang tahun seperti banyak orang melakukan dengan mengikuti acara-acara orang non-muslim merayakan ulang tahun. Kita ini ulang detik, bukan ulang tahun. Per detiknya kita ini dihitung. Bisa detik ini kita bernafas, 1 detik, 2 detik setelahnya kita meninggal. Apa jaminannya? Coba Anda melihat rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Orang yang ada di dalam rumah sakit yang sedang dirawat atau orang yang lula lalang di pinggir jalan? Kita akan temukan lebih banyak orang yang lula lalang di pinggir jalan. Artinya lebih banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Jadi kalau selalu mengkhayal nanti saya sakit masuk ICU baru meninggal, itu keliru besar. Detik ini di ruangan ini kita bisa meninggal. Saya pun bisa meninggal. Mungkin di ujung masjid ini tiba-tiba ada malaikat Anda tidak lihat, saya yang saksikan, lalu dicabutlah ruh saya. Apa yang orang akan katakan? Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Habislah semua sejarah hidup saya dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan dosa kalaupun ada, naudzubillah. Semoga Allah maafkan dan juga saya akan menikmati hasil amal saya. Anda akan dikenang berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 10 tahun, habis itu selesai. Orang akan sibuk dengan alamnya sendiri. Ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, secinta-cintanya istri sama suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat dengan sahabatnya, tetap akan pulang. Tidak akan nunggu di kuburan. Anda akan sendiri di situ nanti. Mereka cuma antar sebentar. Setelah itu kata Nabi SAW, hartanya, mobil kita semewah apapun, parkir paling jauh di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat. Semua titel, jabatan tidak ada yang dibawa. Lalu kata Nabi SAW, yang ketiga adalah amalnya. Dan amalnya ini akan tinggal. Salat, puasa, zikir, baca Quran, berdoa, semua ketaatan-ketaatan yang selama ini kita lalaikan, justru itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Atau maksud saya di alam barzah. Juga beliau mengangkat sabda Nabi SAW yang menganjurkan kita agar mengingat mati setiap 2 hari sekali. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu." Artinya, tidak sepatutnya seorang muslim itu memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat. Utang dia, takut kalau dia meninggal tidak sempat dibayar. Ada orang yang pernah dia sakiti belum sempat dia minta maaf. Dia ingin menasihati istrinya, ibunya, tantenya, pamannya, ayahnya, anaknya, saudaranya. Semua apapun yang dia ingin wasiatkan. Kata Nabi SAW, tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat melebihi 2 malam. Kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Wasiatkan. Taruh di bawah bantal Anda. Tulis di handphone, memo handphone Anda. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Sehingga jangan sampai kita kena hadis Nabi SAW. Bahwasanya ruh orang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Demikian pula, saudaraku si iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beliau mengangkat dari surah An-Nisa ayat 78 mengingatkan kepada kita, mati bisa setiap saat menjemput kita. Dan itu sangat misterius. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, sembunyi dimanapun, tetap mati akan menjemput kalian walaupun kalian berada di satu bangunan yang sangat kokoh. Tidak bisa kita lari darinya. Pasti dia akan datang. Dan ada hadis Nabi SAW yang sahih juga luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah buat dia punya hajat di situ. Allah buat dia punya hajat.
Maka dia ingin bisnis ke sana, ingin ketemu orang, dia pun pergi ke sana, lalu direngutlah nyawanya di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada sosok yang selalu membuatku heran dan tertawa, yaitu orang yang sibuk mengejar dunia, sementara kematian selalu siap menghampirinya. Ia lalai, namun sungguh kematian tidak pernah lalai terhadapnya. Ia tertawa sambil mengisi perutnya melalui mulutnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu perbuatan yang diridhai oleh Allah atau justru membuat Allah murka. Abu Darda melihat semua ini dengan mata hatinya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana beliau coba menyadarkan diri beliau dan juga orang-orang yang tersampaikan padanya pesan ini. Banyak orang begitu, terus sibuk dari program ke program tanpa dia sadari atau dia mau sadari kematian bisa datang setiap saat pada dia. Demikian pula diangkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat jenazah, lalu beliau mengatakan sambil menangis, lanjutkan perjalanan kalian, sungguh kami pasti akan menyusul. Bagaimana para sahabat teman-teman sekalian tidak mau sampai luput amal soleh mereka. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pada saat ikut perang Tabuk, kudanya sempat tidak mau jalan. Maka beliau tidak berhenti melanjutkan perang dan jihad bersama Nabi SAW. Beliau melepaskan kudanya, lalu beliau jalan dengan ribuan atau ratusan mil menuju ke perang Tabuk, jalan kaki dan juga pulang dengan jalan kaki, karena tidak mau kehilangan peluang amal saleh. Hasan Basri berkata rahimahullah, kematian itu bila difikirkan, disadari, akan menyingkap kejelekan dunia ini. Tidak sedikit pun dunia menyisakan kebahagiaan bagi orang yang berakal. Bagaimana Makhul rahimahullah, seorang salafus saleh yang saleh, dia pada saat melihat jenazah dia mengatakan, lanjutkan, bawa jenazah ini segera. Sungguh kami pun sedang berjalan menyusul jenazah ini. Sebuah nasihat yang sangat mengena lagi singkat. Maksudnya kalau jenazah sedang lewat, ini sebuah nasihat yang singkat tapi harusnya mengena. Lihat bagaimana pekahnya mereka. Kita sudah berapa kali teman-teman lihat jenazah tapi tidak pernah peduli dengan masalah itu. Bahkan kadang-kadang ada seseorang di antara kita naik kendaraan bersama temannya, motor atau mobil, kecelakaan, temannya mati depan mata dia, dia masih selamat, tidak juga membuatnya sadar. Seakan-akan dia cuma mengatakan syukur saya tidak mati bersama teman. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Allah memberikan dia selamat sebenarnya supaya dia masih punya waktu untuk taubat. Pada saat terjadi tsunami dan longsor besar di beberapa wilayah di Indonesia, saya sempat lihat cuplikan, ada beberapa orang mengambil cuplikan pendek dari masyarakat yang sempat selamat. Ada satu anak muda dengan polosnya dia ceritakan, dikatakan apa yang terjadi di sini. Dia bilang tiba-tiba bumi bergerak, semua bangunan seperti disedot masuk ke dalam bumi itu. Lalu dia gambarkan rumah-rumah ini seperti berputar dan tenggelam. Orang-orang yang masih dalamnya tidak sempat keluar, lalu masuk ke dalam. Dan hampir semua orang tidak bisa lolos. Bukan cuma manusia, bukan cuma rumah mereka, hewan-hewan juga semua tersedot. Lalu kemudian setelah mereka tertimbun ke tanah dan wafat manusia-manusia tersebut, seperti dimuntahkan kembali oleh bumi dan keluar. Tapi anak muda ini hanya menceritakan, dan dia mengatakan waktu itu saya termasuk dengan beberapa teman-teman saya yang sempat menginjak pijakan-pijakan tanah dan sempat lolos. Tapi dia cuma bahasakan itu. Dia tidak coba ambil pelajaran bagaimana kalau tiba-tiba dia lagi ngomong ini lalu berputar tanah itu menyedot juga dia. Saudaraku seiman, Makhul mengatakan, saya ulangi lagi, lanjutkan jenazah ini. Sungguh kami pun sedang berjalan menyusul. Sebuah nasihat yang sangat mengena kalau lihat jenazah ini. Lagi singkat. Sementara kelalaian yang sangat buruk telah menimpa. Maksudnya selalu saja jiwa ini ingin lalai, malas ibadah. Orang yang pertama yang jadi jenazah sudah pergi. Namun sayangnya orang yang datang setelahnya tidak mengambil pelajaran. Sayang sekali.
Rabi' ibn Husaim rahimahullah, beliau mengatakan tidak sesuatu yang terbaik dan gaib, tidak ada sesuatu yang paling baik dan dia dalam kondisi gaib, tidak nampak, yang sedang dinanti-nanti oleh seorang yang beriman lebih baik daripada kematian. Lalu kemudian dia pun menggali liang lahat di belakang rumahnya dan hampir setiap malam dia tidur di situ sejenak agar dia tidak pernah lalai dari amal saleh. Lalu dia mengatakan, apabila hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku yakin rusaklah hatiku ini. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan waktu ditanya bagaimana kabar anda pagi ini, maka dia mengatakan, bagaimana menurutmu kabar seseorang yang berjalan langkah demi langkah setiap hari menuju ke akhirat. Begitulah mereka teman-teman sekalian, para kaum salafus saleh. Terus mereka jadikan kematian sebagai setir kehidupannya. Selalu dia sadari fakta ini akan datang kepada dia, sehingga dia selalu punya persiapan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jadi ini biasa mereka kalau kumpul, mereka bukan lagi teman-teman gosipin orang, sibuk membicarakan urusan dunia. Umumnya para salafus saleh kalau urusan dunia aja dia selesaikan. Tapi kalau sudah kumpul sama sahabat-sahabatnya, yang dibicarakan masalah kematian. Dikatakan dalam beberapa riwayat tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seringkali berkumpul dengan para ahli fikih dan mereka selalu saling mengingatkan kematian sampai akhirnya mereka menangis semuanya seakan-akan di depan mereka ada jenazah. Demikian pula Al-A'mash rahimahullah. Al-A'mash salah satu guru Imam Bukhari yang kesekian gitu dalam sanadnya. Beliau mengatakan kita pernah menghadiri proses pemakaman dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal oleh mayit karena saking sedihnya seluruh manusia pada saat itu. Mereka menangis melihat kuburan, mereka menangis melihat jenazah, bukan karena sedih ditinggal oleh orang tersebut, mereka membayangkan dirinya bagaimana kalau jadi jenazah. Dan ini terjadi dalam riwayat Bukhari juga. Baginda Nabi SAW pernah melihat ada jenazah sahabat lagi akan diturunkan di kuburan. Lalu kemudian beliau datang mendekat. Waktu Nabi SAW lihat liang lahat itu, tiba-tiba beliau duduk di atas lutut beliau. Sambil beliau menangis terisak-isak, meneteskan air mata, membasahi jenggot beliau dan sampai menetes ke tanah. Lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah kita harus punya persiapan. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kita pernah menghadiri proses pemakaman. Kita tidak melihat siapapun melainkan semua orang menutup setengah wajahnya karena menangis. Karena dia takut jangan sampai dia yang jadi jenazah. Abbas bin Hamzah menceritakan bagaimana dia berkata, aku pernah menemui Zannun al-Misri rahimahullah. Saat ia di tengah-tengah muridnya, dia berkata, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika tidur. Dan bayangkanlah seolah-olah ia di depan mata kalian saat terbangun. Bersikaplah seakan-akan di diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Itu prinsip orang muslim. Kita boleh beraktivitas, tapi ingat mati selalu jadi pengontrol kita. Kalau kita sedang mencari atau mengerjakan amal soleh, kita akan tahu kalau saya tidak ikhlas, saya tidak maksimal, tidak khusyuk dalam sholat, ya, tidak maksimal dalam sedekah, baca Quran, nanti saya tidak akan terima pahalanya, sebentar lagi saya akan mati. Begitu juga kalau kita ingin melakukan dosa, kematian akan menjadi pengontrol buat kita. Jangan lakukan. Bagaimana kalau seandainya kau lakukan tiba-tiba kamu meninggal dunia? Mati sangat bermanfaat untuk diingat. Dan memang teman-teman sekalian, bagi orang beriman, mati itu sebuah pintu gerbang besar. Tanpa pintu itu kita tidak akan menuju ke akhirat. Kalau kita sudah sibuk setiap harinya dengan amal soleh, dari amal soleh ke amal soleh, terus sibuk, kan kita tahu kita yang membutuhkan amal soleh itu, maka nanti pada saat datang kematian kita sudah merasa diri kita siap. Bahkan banyak orang salafus soleh, orang soleh-soleh sebelum kita, mereka rindu dengan mati itu. Pada saat Bilal ditanya, bagaimana pendapat anda tentang kematian, beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Toh dia tahu bahwasanya dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah taat, maka dia tinggal meninggal dan mendapatkan hasilnya. Para salafus saleh dulu kalau ada di antara mereka yang sakit mau meninggal,
karena mereka sibuk setiap hari mengingat kematian dan sibuk dengan amal soleh, jauh dari dosa, maka teman-temannya datang mengatakan berita gembira buat kamu. Bayangkan teman-teman, orang mau mati dikatakan berita gembira buat kamu. Kenapa? Mereka sebutkan alasannya. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan melihat hasil amalmu. Dan sebentar lagi juga kau akan menikmati surgamu. Begitu mereka sibuk dengan alam akhiratnya. Aun bin Abdullah rahimahullah mengatakan, betapa banyak orang yang menjalani hari ini tidak sampai akhir. Dia pikir dia akan 60 tahun, 70 tahun, padahal sebenarnya tidak sampai. Dan orang yang menunggu esok namun tak sampai. Sekiranya kalian mampu melihat ajal dan bagaimana ia berjalan menuju kalian, niscaya kalian akan benar-benar membenci angan-angan dan juga jauh dari tipu daya. Bagaimana teman-teman sekalian, para salafus saleh juga mengingatkan kepada kita banyak sekali statement-statement agar ingat kematian. Seperti sahabat misalnya, dan mereka langsung action pada saat lihat ingat kematian itu. Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat atau athar tentang beliau pernah lewat kuburan lalu tiba-tiba teringat mati. Tanpa tunggu, langsung beliau cari tempat yang jauh sedikit dari kuburan tersebut lalu sholat, cari kiblat lalu sholat. Entah beliau sholat apa, mungkin sholat sunnah, ya, intinya beliau sholat. Selepas salam beberapa temannya datang menanyakan, Anda belum pernah kerjakan seperti ini. Dia bilang tadi tiba-tiba saya kebayang waktu saya lihat kuburan tersebut, bagaimana mereka yang dalam kuburan itu sudah tidak bisa lagi sholat, maka saya pun mengerjakannya. Sudah azan? Baik, kita tutup dulu sampai sini teman-teman sekalian. Kita break untuk sholat isya bagi teman-teman yang mukim. Insya Allah selepas sholat sunnah nanti ba'diyah kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mengingat mati tadi yang sudah banyak kita sampaikan dalil-dalilnya, dan juga bagaimana sikap para salafus salih dalam menjadikan kematian sebagai sebuah setir kehidupan. Memang itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya agar jangan sampai kita menyesal nanti kalau meninggal kemudian belum sempat memperbanyak amal saleh, masih banyak dosa-dosa belum sempat bertaubat, akan menyesal. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99 sampai ayat 100. Ini umumnya Allah buka kepada kita pernyataan dan perkataan orang-orang yang sedikit sekali amalnya atau banyak dosanya. Terlebih lagi kalau sudah sampai orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, maka dia akan berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak akan pernah. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diungkapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding atau barzakh di kuburan sampai hari mereka akan dibangkitkan nanti. Kita memang umat Islam, umat yang cinta dengan kematian, umat yang selalu merindukan akhirat. Kalau ada di antara kita yang hadir sini belum berpikir seperti itu, harus mengoreksi dirinya. Kapan kita tidak pernah berpikir akhirat, tidak pernah berharap mati supaya bisa menerima hasil daripada amal soleh kita, meraih apa yang Allah janji surga yang mulia dengan berbagai macam fasilitasnya, maka ini ada keraguan dalam keimanannya. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat membawa pasukan muslimin
ke depan Hurmuz, pimpinan perang, pasukan perang Persia. Dia mengatakan, aku membawa kepadamu orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kamu dan pasukanmu mencintai kehidupan. Setiap orang beriman pada saat masuk ke kancah jihad yang dikejar adalah mati. Dan mereka sedih kalau pulang tidak meninggal. Kalau mereka pulang bawa kemenangan itu nomor 2, tapi nomor 1-nya bagaimana mereka mati. Ini memang tujuan syariat teman-teman sekalian. Orang yang menjadikan mati sebagai pegangan hidupnya, dia akan terus terawasi. Sekarang kita masuk dalam sambutan Ramadan. Judul ceramah kita, Ramadan terakhirku. Mungkin benar. Siapa tahu memang ini Ramadan terakhir kita. Bukan berdoa kepada Allah. Tapi kalau Ramadan ini Anda bisa dapatkan, Ramadan depan mungkin Ramadan terakhir. Kalau masih dapat, Ramadan setelahnya Ramadan terakhir dan pasti akan ada ujungnya. Semua aktivitas kita dalam keseharian saudaraku seiman, seperti tadi pagi Anda bangun, kemudian mulai beraktivitas umumnya. Kalau dia rajin sholat, dia sholat subuh misalnya, kemudian dia sarapan, mulai dia aktivitas yang bekerja, yang masak, yang segala macam. Kemudian sampai siang, kemudian sore, malam seperti ini, lalu sebentar kita tidur. Ini akan ada akhirnya. Enggak selamanya begini. Jangan terus lalai ini. Saya datang dari Jakarta teman-teman di sini duduk di masjid di depan Anda ini bukan untuk meramaikan majelis. Kita tes-tes saja nih, kita seremoni saja, tidak. Saya sudah bilang tadi di awal materi kita, jangan lihat yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Allah yang menggerakkan kaki-kaki Anda semua hadir malam ini di sini. Allah juga yang menggerakkan saya untuk datang dari Jakarta. Saya tidak pernah berpikir untuk mengatur jadwal ini jauh sebelumnya. Ini tiba-tiba saja. Tadinya kami ada pelatihan untuk teman-teman mahasiswa di kampus Universitas Putra Bangsa, ya, atau Putra Indonesia maaf, hanya untuk mahasiswa. Tapi saya tiba-tiba bilang sama panitia, kalau saya selesai hari Kamis tadi malam, lalu saya pulang ke Jakarta hari ini, saya berangkat, mungkin saya tidak sholat Jumat nanti. Musafir boleh sholat duhur asar. Udah sekalian aja, coba diminta jadwal, mungkin pemerintah kita izinkan, mungkin masjid raya bisa, ayo kita khutbah Jumat, sekaligus kita coba pengajian. Tiba-tiba saja, seperti Allah sudah mengatur semua teman-teman sekalian. Beruntung sekali saya dan Anda ini, saya terutama, kalau mengambil pelajaran apa yang kita sampaikan. Jangan selalu dibisikin syaitan lagi dengar ceramah, oh mati, saya udah tahu. Bukan itu. Sadarkan diri kita, kalau kita masih belum tersentuh, berdoa kepada Allah SWT di tempat yang mulia ini, di masjid ini berdoa, ya Allah, kenapa hati hamba belum tersentuh? Kalau sudah tersentuh, ya Allah, buat hamba jadikan kematian ini benar-benar sebagai ajang untuk hamba rajin beribadah kepadamu, bertobat dari dosa-dosamu. Itu harus dilakukan. Penting sekali teman-teman sekalian untuk difahami masalah ini. Kemudian penulis di sini, saya sudah sebutkan yang namanya Profesor Dr. Ragib As-Sirjani dalam buku beliau Ramadan terakhir, boleh mulai masuk. Coba bayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dimulai dari sholat 5 waktu. Coba introspeksi diri. Selama ini masjid banyak sekali di negara kita ini. Apalagi di kota-kota kayak begini yang mayoritas muslim, Masya Allah. Masjid di mana-mana. Azan didengar di mana-mana. Allah sudah pernah mengizinkan saya menginjakkan kaki di beberapa negara teman-teman. Di Australia misalnya waktu orang-orang kita undang, tidak terdengar suara mikrofon, tidak ada suara azan. Jadi orang selalu lihat waktu, baru kemudian mereka ke masjid. Suaranya cuma di dalam masjid. Dekat-dekat sini saja, di Singapura misalnya, tidak bisa Anda dengarkan azan. Syukur kita ada di Indonesia, negara yang tercinta ini, yang kadang-kadang ada di antara masyarakat yang selalu cari kesalahan negara kita saja, kesalahan pemimpin kita saja, kekurangannya yang dilihat. Akhi dan ukhti, kita masih Masya Allah mayoritas muslim, masjid bisa sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ibadah. Yang kurangnya doakan agar Allah sempurnakan, yang salahnya doakan supaya Allah ingatkan mereka, supaya kita dapat pahala. Jangan selalu ribut cari kesalahan dan kekurangan saja, akhirnya kita juga melupakan kesalahan kita. Mulai dari sholat. Kalau Anda mau perbaikin apapun sifatnya dalam kehidupan kita, mulai dari sholat. Satu-satunya ibadah
yang Nabi Muhammad SAW terima di langit, yang lain semua di bumi. Harus melakukan perjalanan Isra, perjalanan dari Makkah ke Masjid Aqsa. Zaman itu orang tunggangi kuda tercepat dengan laki-laki terkuat 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Tapi dengan hikmah Allah, Allah berikan borak kuda bersayap bisa terbang semalam pulang pergi. Mi'raj ke langit yang luar biasa jauhnya. Allah menyebutkan tentang perjalanan itu 50.000 tahun itu. Jauh sekali. Langit 7 lapis langit lagi. Menembus semuanya lalu menerima perintah solat. Kembali dan kita diperintahkan. Dan solat ini teman-teman sekalian ringan sekali. Ini absensi. Melapor kepada Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selalu muadzin kumandankan. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang Eropa bule, mau orang hitam di Afrika. Sama. Hayya ala salah. Ayo salat. Bukan muadzin yang panggil kita. Allah yang panggil itu. Hayya alal falah. Kalau kamu salat kau akan beruntung dan menang. 1 hari 5 kali dipanggil. Dan banyak keutamaannya. Siapa yang bersuci di rumahnya kata Nabi SAW disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib, disahihkan oleh Syekh Albani yang mendengarkan azan kemudian dia wudu, dia baguskan wudunya, dia ke masjid. Dia tidak melakukan solat kecuali ikhlas karena Allah. Tidak ada indikasi lain. Kecuali dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dosanya. Sehari bisa 5 kali kita dapatkan itu. Setiap langkah ke masjid 1 pahala. 1 langkah yang lain pengampunan dosa. Juga diangkat 1 derajat. Kalau dari rumah kita ke musola atau masjid dekat rumah 50 langkah. 1 solat subuh misalnya. Itu kita pergi 50 langkah. Pulang 50 langkah berarti 100 langkah. Karena pulang pergi dihitung sama pahalanya. Kali 5 50 langkah, 100 langkah 1 solat kali 5, 500 langkah, 500 pahala dari langkah kaki saja, 500 dosa dimaafkan, 500 derajat ditinggikan. Kenapa enggak mau solat ini? Kenapa enggak mau ke masjid? Kenapa enggak ramaikan masjid? Kalau anda yang belum mencobanya, coba, apalagi momentum Ramadan. Kalau Ramadan saja bulan yang 1 dunia ini, semua umat Islam sibuk beribadah, anda juga tidak baik, lalu kapan mau baiknya? Kapan kira-kira mau baik? Dan apa jaminannya Ramadan akan datang kita masih hidup? Kita tidak tahu. Mungkin anda yang hadir sini mengatakan, oh Ustadz bahas masalah orang yang belum ke masjid. Saya sudah ke masjid. Yang sudah ke masjid juga. Jadikan bahan introspeksi diri. Selama ini sudah jalankan belum? Hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Enggak pernah masbuk 40 hari. Maka Allah akan selamatkan dia dari 2 masalah. Diselamatkan dari neraka dan diselamatkan dari kemunafikan. Sudah belum ini? Coba programin. Minimal sekali seumur hidup coba. 40 hari non-stop. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar di belakangnya. Dan laki-laki saf pertama. Tidak mungkin dapat saf pertama kalau anda telat datangnya. Setiap waktu masuk sholat, sebelum azan, anggap itu sesuatu yang paling penting dalam hidup anda. Semua tinggalkan. Azan anda sudah di masjid. Bukan tunggu azan selesai baru ke masjid. Supaya anda dapat sholat qabliyah, doa di antara azan yang mustajab. Saya mau begini teman-teman. Coba kalau gubernur kita atau wali kota misalnya mengatakan kepada anda, siapa yang datang, saya buka kantor saya 15 menit atau setengah jam waktu. Yang datang di waktu itu misalnya jam 12 sampai jam 12.30, apa saja yang dia minta, saya akan mudahkan urusannya. Mungkin ada yang mau supaya tanahnya dibebasin, dinaikkan jabatannya atau apa saja. Saya yakin akan antri. Itu manusia saudaraku. Sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, antara azan dan iqamat tidak ditolak doa. 5 menit ini. Kenapa masih sibuk dengan handphone, masih sibuk ngobrol sama teman, baru mau wudu? Kenapa enggak gunakan ini, maksimalkan? Lupakan semua aktivitas, doa diijabah. Minta masuk ke dalam surga, minta selamat dari neraka, minta dipanjangkan umur di atas ketaatan. Ingat, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan jauh lebih mulia
di sisi Allah daripada sudah punya masalah baru minta diberikan jalan keluar. Teman-teman sekarang lagi sehat begini, lalu bilang ya Allah pertahankan kesehatan saya. Lebih afdal daripada anda sudah sakit baru bilang ya Allah sembuhin saya. Jadi tidak ada alasan, jangan anda bilang oh saya kan belum sakit untuk apa saya mau berdoa. Masa tunggu sakit baru berdoa? Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kenali Tuhanmu di waktu kamu lagi lapang, justru lagi sehat, lagi segala macam. Dia akan mengenalimu di saat kau susah. Ingin masalah anda dipecahkan pada saat lagi susah, kenal Allah di saat lagi lapang. Itu antara azan iqamah. Lebih lagi teman-teman, solat itu kita hitung sehari 5 kali. 10 menit saja satu solat. Kita ada kerjakan tidak lebih dari 10 menit. Berarti kita memakai 50 menit dari waktu kita. Allah berikan kita dalam sehari 24 jam. Kalau dikurangi 50 menit anda masih punya 23 jam plus 10 menit. Silakan aktivitas yang lain selama bukan haram. Salat akhi dan ukhti. Azan, komitmen mulai sekarang bubar dari sini, enggak ada aktivitas lain. Kalau perlu sebelum azan sudah ada di masjid. Kalau sudah kerjakan sekali, hari kedua, hari ketiga selama ajal belum datang terus komitmen. Penuhi masjid-masjid itu. Bayangkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengangkat hadis Bukhari, salatul jamaati afdalu min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajatnya ya, itu 12.000 tahun. Dalam beberapa asar dikatakan, berapa banyak derajat yang kita kehilangan nih gara-gara kelalaian. Beda pahalanya orang yang pas takbiratul ihram imam dia salat dengan orang yang masbuk 1 rakaat. Orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang kehilangan jemaah pertama, jemaah kedua, beda pahalanya. Beda dari awal. Dan ini harus kita, kalau anda sudah harus kita prioritaskan. Kalau anda sudah lakukan ini, prioritaskan solat itu, maka semuanya akan aman. Yang lain akan baik. Diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau dia baik, maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk akan mengganggu yang lain. Ini bukan cuma di akhirat. Di dunia pun sama. Anda kalau mulai dari solat, komitmen perbaiki, ya, termasuk jangan lupa ya, kekhusyuannya, konsentrasinya. Karena ada hadis yang berbunyi, ada orang hari kiamat tidak terima pahala salat kecuali setengah. Ya, ada yang terima cuma 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/10, ada yang tidak terima kecuali cuma pakaian seperti pakaian diremuk lalu dilempar ke wajahnya. Kalau sudah ke masjid, tingkatkan kualitasnya. Bagaimana kekhusyuannya? Kalau anda coba konsentrasi belum bisa, mohon kepada Allah. Berarti ada penghambat nih. Umumnya orang tidak khusyuk karena dosa. Umumnya karena dosa. Kalau anda sudah jaga, sudah benar gerakannya, sudah benar bacaannya, ternyata enggak bisa khusyuk, itu berarti ada dosa yang menghambat. Saya punya pengalaman teman-teman. Tapi ini waktu saya masih kuliah di Madinah dulu. Subhanallah, di malam hari besok mau ujian. Ada satu materi namanya balaghah dalam bahasa Arab. Butuh hafalan, butuh konsentrasi. Saya duduk dari habis duhur, keluar dari kelas habis ujian, tingkat 2 kuliah waktu itu. Saya coba baca, kok enggak bisa faham ini. Tapi perlu anda ketahui ya, kota Madinah itu semua perempuan pakai jilbab. Enggak ada diskotik, enggak ada karaoke. Tidak siat di masjid. Tidak ada. Kita tempat hiburannya kampus ke Masjid Nabawi. Saya coba baca kok enggak bisa faham. Kok paham? Tiba asar sholat berjamaah belum bisa. Tiba maghrib belum bisa. Saya sempat telepon teman saya waktu itu. Hafidahullah Dr. Muhammad Rahili. Sampai sekarang beliau sudah masih ngajar di kampus kami. Dia kebetulan kakak kelas saya. Dia udah pada saat itu tingkat 4 kuliah mau selesai. Saya bilang, akhi tolong saya mau ketemu. Waktu itu kita masih pakai telepon koin. Belum ada handphone. Saya tak tahu kenapa dari tadi siang saya baca ini belum paham. Bisa enggak kita ketemu di masjid kampus? Oh bisa. Begitu ketemu, saya bilang saya enggak bisa faham. Ini habis maghrib. Terus tiba-tiba dia ucapin kata-kata begini, Khalid, kau masih punya wudu? Saya bilang iya. Coba sekarang kau sholat 2 rakaat, ikhlas karena Allah, niat supaya Allah ampuni dosa-dosamu kalaupun ada. Kemudian kembali ke sini, duduk sama saya. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Perlu saya ingatkan ya, alhamdulillah kami di Madinah itu tidak ada perempuan tidak berjilbab. Di kita punya tidak ketemu juga di kampus semua laki-laki. Pun pakai cadar di rumah orang masing-masing. Enggak ada diskotik, enggak ada bar, enggak ada. Dia celah pintu
dosa bisa kita katakan tidak ada. Di kampus pun kita cuma belajar, kuliah. Maka saya sholat. Saya berdiri, saya hadap kiblat, saya sholat. Niat untuk ya Allah kalaupun ada salah. Niatkan sholat tobat, mungkin Allah maafkan. Udah selesai, habis salam saya istighfar, saya kembali. Kurang dari 1 jam teman-teman. Kurang dari 1 jam setelah itu. Belum azan isya, udah selesai saya pelajari. Saya hafal, faham. Subhanallah. Subhanallah, dosa itu menghambat. Tapi sholat luar biasa membantunya. Dan banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Maka jaga teman-teman sekalian. Kalaupun kurang khusyuk itu berarti disebabkan karena dosa-dosa kita. Jaga kualitasnya. Jangan buka pintu-pintu dosa. Maka Ramadan ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sholat kita. Tentu tidak harus tunggu nanti awal Ramadan. Bubar dari sini Anda sudah bisa coba praktekin itu. Kemudian beliau mengangkat perbuatan yang kedua, masalah puasa secara umum. Ya. Karena puasa bagian daripada perintah Allah SWT di bulan Ramadan. Cuma berapa banyak orang di antara kita teman-teman puasa yang dari sahur sampai buka puasa padat ibadah. Berapa banyak orang di antara kita seperti ini. Kebanyakan kita subhanallah bahkan ada yang penuh dengan kelalaian. Di Ramadan, di bulan puasa hanya lapar dan haus saja. Hanya lapar dan haus. Dia cuma dapat itu. Kenapa? Dari pagi tidur sampai menjelang buka puasa tinggal 2 jam baru bangun. Ya. Mungkin kalaupun dia sholat, dia bangun sholat tidur lagi. Ini puasa apa 1 jam 2 jam? Ada juga orang sibuk. Puasa Ramadan dari sinetron ini ke sinetron itu. Dari film ini ke film itu. Tanpa dia sadari dia lihat yang bukan mahramnya, dia lihat berita, cerita bohong, dosa-dosa yang dia lakukan. Belum lagi sibuk dengan gosipnya, fitnahnya, dan segala macam. Tetap transaksi jual beli yang haram. Bagaimana bisa ini? Ramadan tidak membentuk dia. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sering Anda dengar, hadis Bukhari, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan 2 syarat. Karena keimanan, yakin perintah Allah, dan yang kedua ini ihtisab, kejar pahalanya, kejar padat dari ibadah ke ibadah gitu. Jauhi semua dosa, ihtisab. Baru diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Harus sentuh bobot itunya. Fahami ini teman-teman sekalian. Dan harus kita ketahui, puasa yang akan kita kerjakan insya Allah adalah amal yang paling besar pahalanya. Tidak ada yang mengalahkan pahala puasa. Sebagaimana hadis yang sahih. Hadis itu diriwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah miliknya. Sudah ditentukan kadar pahalanya. Kecuali puasa. Karena sesungguhnya kata Allah SWT dalam hadis qudsi, sesungguhnya itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa nanti teman-teman akan menjadi tameng dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari juga. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Kalau seandainya orang berpuasa, jangan pernah mengucapkan rafath, kata-kata yang mengundang syahwat, dan jangan juga berbuat hal-hal yang konyol, sia-sia. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau dia lagi puasa ada seseorang yang ajak dia bertengkar, mencela dia, falyaqul, katakan inni shaimun. Saya akan puasa, saya sedang puasa, saya sedang ikuti program puasa. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh lagi berkata-kata kasar, tidak boleh lagi berkata-kata syahwat. Semua teman-teman cinta, rindu, kangen ini hanya untuk pasangan halal, suami istri. Selain itu lupakan. Di luar Ramadan tidak boleh, apalagi di Ramadan. Ada pernah di majelis kami kirim kertas, Ustaz, apa hukumnya berzina di Ramadan? Bagaimana caranya? Tanya apa hukumnya berzina di Ramadan? Di luar Ramadan aja haram, apalagi di Ramadan ya batal puasanya. Suami istri aja yang halal siang hari Ramadan yang biologis berdosa, dosa besar itu.
sengaja batalin puasa karena biologis tanpa udzur, dosa besar. Plus ada kafarah, denda lagi. Ada dendanya. Ya. Ini berat, tidak boleh sembarangan. Ya. Maka harus hati-hati. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, la khalufu famis saimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Ketahuilah bahwa mulutnya orang puasa, karena dia tidak minum, tidak makan dari subuh sampai maghrib, ada baunya. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah SWT, dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Jadi bukan karena enggak enak sama teman, enggak enak sama orang tua, enggak enak sama lingkungan, enggak enak sama atasan. Karena Allah, as-siyamu li, kata Allah, puasa itu milikku secara khusus. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas langsung. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan pahala akan dibalas 10 kali lipat. Coba teman-teman sekalian, Ramadan yang akan datang ini jadikan coba lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau kemarin Ramadan Anda cuma dengarkan majelis ilmu sekali misalnya, coba sekarang lebih banyak waktunya. Mungkin Ramadan yang kemarin Anda cuma mengkhatam Al-Quran 1 kali, mungkin sekarang ditingkatkan kualitasnya. Harusnya begitu. Selalu kita tingkatkan lebih baik dari yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada ancaman kalau sampai orang tetap berlakukan maksiat, diantaranya bohong misalnya, batal puasanya itu. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, lisannya bohong, sikapnya juga, ya, praktek lapangannya tetap ada manipulasi datanya, mengambil yang bukan haknya. Bulan Ramadan disuruh oleh kantornya belanja di satu vendor, terus dapat bonus, diambil bonus itu. Akhi dan ukhti, itu bukan punya Anda, itu punya kantor. Anda sedang membawa uang kantor. Kalau Anda belanja pakai uang sendiri, diskonnya, hadiahnya, topika, baju kaos, pulpen punya Anda. Tapi kalau kerja di kantor, punya kantor. Kenapa harus ambil yang bukan hak Anda? Haram, nggak boleh. Di luar Ramadan haram, Ramadan lebih-lebih lagi. Harusnya kita jadikan bahan muhasabah ini. Nggak boleh. Hari kiamat nanti teman-teman, 1 pulpen saja sudah cukup untuk mengambil pahala solat kita, pahala puasa kita. Hati-hati sekali. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau digibah oleh orang, digunjing oleh orang. Beliau baru beli kurma, ada tangkainya, kurma yang segar sekali. Beliau baru mau cicipi kurma itu, muridnya datang mengatakan, wahai imam, kalau imam itu kita kiai ustaz, ada si fulan menggunjing Anda. Beliau senyum, lalu beliau bungkus kembali kurma itu, lalu beliau mengatakan pada muridnya, bawa ini ke orang itu dan sampaikan salam saya, bilang terima kasih karena dia sudah berbagi pahala sama saya, dan ini kurma sebagai balasannya. Bahaya sekali. Hari kiamat orang akan tuntut kita. Pergi ke akhirat teman-teman, bawa 2 hal, bawa amal saleh dan teman yang saleh. Sibuk dari amal saleh ke amal saleh. Jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Tiap hari sibuk musuh yang disiapkan. Ini bahaya sekali. Hati-hati teman-teman. Selanjutnya, juga yang perlu digarisbawahi, ada nasihat dari Hasan Basri rahimahullah tentang masalah puasa ini. Kita sentuh dari sisi keimanannya ya. Saya tidak banyak bahas dalil tentang puasanya. Itu juga dalam buku di sini. Tentang sholatnya, mungkin banyak dalilnya, kita tidak sebut semua, tapi kita ingin sentuh sisi, oh iya ternyata saya harus perbaikin. Nah itu, masalah kejiwaan dan keimanan kita. Hasan Basri pernah melewati orang-orang yang tertawa terbahak-bahak lagi bulan puasa. Lalu beliau heran dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai medan kompetisi bagi makhluknya. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan kepadanya. Hingga ada satu kaum yang mendahului dan menang, dan ada kaum yang lainnya tertinggal dan kalah. Namun orang-orang yang tertawa seperti ini
maka orang yang paling binasa. Ada orang yang sibuk dari puasa, mengaji, baca Quran, bagus amalnya, tapi ada penyaingnya, ada teman-teman yang lain bersaing sama dia. Maka nanti ada orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dua-duanya beruntung ini, tapi yang paling giat adalah yang paling berusaha. Tapi orang yang sia-siakan waktu, sama sekali tidak diisi dengan perbaikan-perbaikan dengan puasa, sayang sekali. Sama satu hal saya ingin tambahkan di sini teman-teman. Puasa ini yang setahun sekali kita lakukan, ini terapi kesehatan. Kalau badan kita ini mesin, robot, rusak ini. Makan panas, dingin, pedas, asin, semua masuk. Ini kalau mesin rusak ini. 11 bulan kita boleh makan minum, silakan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Allah nggak pernah larang. Yang penting halal dimakan. Maka butuh servis. Ramadan ini servisnya ini. Puasa itu servisnya. Makanya teman-teman rasakan nggak? Kita kalau saya tiba Idul Fitri setelah sebulan puasa, terus kita silaturahim keluarga, baru makan sedikit ketupat sudah kenyang. Pernah rasa nggak? Pernah. Cuma 3-4 orang Padang yang jawab saya ini. Hah? Ini masih hidup kah ini? Kadang-kadang kita makan sedikit ketupat sudah kenyang ya. Kenapa? Perut kita sudah diservis. Seperti mobil kalau habis servis, gasnya sedikit saja sudah kencang dia. Seperti itu. Jadi jangan anggap begitu mau tiba Ramadan, wah puasa sebulan. Beratnya dulu persepsi negatif, salah ini. Justru itu kesehatan. Tidak pernah ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Tapi nggak ada. Anda kalau yang sudah jalankan, tidak pernah ada masalah kan sebenarnya. Dan subhanallah tergantung niatnya. Saya berapa kali praktikin dalam diri saya sendiri. Coba kita niatkan. Kadang-kadang sahur cuma segelas air. Tahan tuh. Insya Allah saya tidak lapar. Enggak lapar sampai buka puasa. Buka puasa dengan sebutir kurma dengan segelas air. Masih tahan sampai habis tarawih baru makan. Banyak orang tidak begitu. Sahur dan buka puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam. Nah. Ini saya sudah berapa jam tidak makan. Sebelum puasa habis asar keliling pakai motor. Beli yang warna merah, yang warna hijau, yang warna biru, warna-warni tumpuk semua di meja makan. Padahal pada saat buka puasa dia nggak bisa makan. Nabi SAW buka puasa teman-teman sekalian dimulai dengan kurma. Kata Abu Hurairah kalau tidak ada dengan air. Kalau ada keduanya di dua-duanya. Kemudian sholat maghrib dulu akhi dan ukhti. Habis sholat maghrib pulang baru makan. Kontrol, apa gunanya Anda puasa sebulan kalau Anda tetap rakus, tanda kutip sini. Makan semuanya. Enggak. Itu hikmahnya ada. Jadi ini kita servis dan itu cuma setahun sekali. Ya. Jangan jadikan sebagai ajang balas dendam. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian buka puasa, kurma. Sebaik makanan kalian sahur, kurma. Kurma Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai anak Adam, cukup kau makan sebagian makanan yang bisa menegakkan punggungmu. Jangan balas dendam. Tidak ada hikmahnya puasa. Kalau bulan Ramadan sebulan puasa badannya tambah gemuk, ini tanda tanya ini. Berapa jam disuruh puasa sama Allah? Harusnya bisa turun timbangan badannya. Itu karena malam, balas dendam benar-benar. Ada orang habis azan, makan semua berat, nasi, ini segala macam. Azan, adalah iqamah nanti aja sholat di rumah. Nanti setengah jam sebelum Isya 15 menit baru wudu. Sudah berat, nggak bisa bergerak. Ini udah ambil pelajaran dari puasa. Berjam-jam Anda disuruh tahan supaya dikontrol. Nanti buka puasa juga kontrol. Ini penting. Ada kisah nyata begini teman-teman. Ini kisah nyata di Saudi. Ada satu pengusaha terkenal, kaya raya, kena penyakit. Orang ini bertahun-tahun tidak pernah puasa Ramadan. Kisah nyata. Tidak pernah puasa Ramadan. Sampai Allah uji dia, selalu muncul penyakitnya itu perutnya kejang. Dan kalau muncul kejangnya beberapa menit saja, itu dia sudah tidak bisa bernafas, kesakitan. Dia karena punya uang keliling seluruh dokter terkenal di Eropa, di Amerika didatangi, spesialis penyakit dalam. Nggak ada yang tahu penyakitnya. Setelah sekian tahun dia berobat, tidak bisa sembuh. Dia datangi ada satu dokter Katolik di Jerman. Kebetulan orang ini sudah lama mau masuk Islam, dokternya ini. Tapi belum masuk Islam. Dia seperti menunggu ada keajaiban yang besar nih, apa yang mendorong dia mau syahadat. Datanglah orang ini ke situ, dokternya lihat cek, nggak ada.
penyakitnya, hasil labnya nggak ada masalah. Ini dilihat dokter-dokter yang pernah didatangi riwayatnya, semua dokter terkenal, spesialis semua di dunia terkenal. Obat-obat vitamin dikasih, bagus semuanya. Tapi kalau lagi kejang, teriak-teriak, kesakitan, tidak pernah ada obatnya. Tiba-tiba dokternya bilang begini, saya tanya, Anda agama apa? Dia bilang saya Muslim, kata yang sakit ini. Dia orang Saudi. Kata dokternya, saya tahu, waktu itu kebetulan bulan Sya'ban kayak kita sekarang menjelang Ramadan. Saya tahu di agama Anda ini kan ada puasa ya. Setahun sekali puasa Ramadan. Kata, karena orang Katolik ini sudah belajar tentang Islam, tapi belum masuk Islam. Dia bilang iya ada. Kata dokternya, ini dokter Katolik yang nasihatin dia. Allah gerakkan untuk bicara. Coba Anda tinggalkan semua obat-obat ini. Nanti pulang, coba ikuti terapi puasa itu. Orang ini cerita bagaimana dia taubat. Dia bilang begitu saya pulang, saya niat. Karena sudah mentok semua dokter, nggak ada yang bisa obatin saya. Saya niat mungkin ini kesalahan saya tobat ya Allah, mulai sekarang saya mau puasa. Belum tiba Ramadan, sudah enggak kambuh penyakitnya. Begitu tiba Ramadan, sebulan penuh enggak pernah kambuh. Setelah Idul Fitri, dia kembali ke dokternya, dia ucapkan terima kasih. Ternyata mungkin memang ini peringatan dari Allah kepada saya. Kata dokternya, saya sebenarnya sudah lama mempelajari Islam. Dia keluarkan dari lacinya ada Quran terjemahan dalam bahasa Jerman. Tapi saya belum tersentuh. Sekarang saya buktikan. Lalu dia syahadat gara-gara itu. Kita tidak tahu ada hikmah ilahi apa di puasa itu. Jangan selalu mulai dengan persepsi negatif. Oh kalau saya puasa, saya loyo. Niatnya loyo. Ya loyo benar. Innamal a'malu binniyat. Semua dengan niat. Itu kan sugestinya. Kalau sugestinya baik, maka tidak ada masalah. Tahan tidak lapar, tidak lapar. Kalau makan sahur, banyak makan. Mungkin sebentar jam 11 saya lapar. Lapar benar. Nanti jam 12 haus. Haus benar. Tapi kalau tidak niat begitu, tidak insya Allah. Yang ketiga, masalah sholat tarawih. Ini juga banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Hari pertama, hari kedua penuh masjid. Mulai hari ketiga, hari keempat, 1 minggu mulai berkurang. Begitu 10 akhir Ramadan, sibuk dengan mudik. Beli baju baru. Saya mau berbagi. Kenapa Anda tidak beli baju lebaran sekarang? Kenapa enggak beli sekarang? Enak, ya. Belum ada puasa, Anda haus tinggal beli air, beli minuman, habis beli baju, Anda bisa mampir makan. Beli sekarang. Kenapa harus tunggu 10 terakhir Ramadan, hari emasnya Ramadan? Ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sekali Anda katakan Subhanallah Lailatul Qadar, sama mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan 83 tahun plus 4 bulan dan seterusnya. Kenapa harus 10 terakhir Ramadan? Kadang-kadang bahkan tidak dapat pakaian. Kenapa enggak sekarang? Kenapa ganggu? Ada i'tikaf di akhir Ramadan, nanti kan kita singgung. Beliau singgung masalah i'tikaf juga. Tapi yang kita singgung masalah sholat tarawih. Di Indonesia itu sering kalau awal Ramadan rame, masjid-masjid besar. Seminggu, 10 hari mulai berkurang. Hilang semuanya. Mana ini? Kenapa enggak dikerjakan? Salat tarawih. Tarawih artinya santai ya. Qiyam Ramadan, Qiyamul Lail, tahajud. Hampir sama. Semua salat malam itu. Cuma beda-beda istilah. Kalau di Ramadan dikatakan tarawih, santai. Kenapa santai? Karena habis ba'diyah isya kita sudah bisa salat malam. Jadi orang Islam yang sepanjang tahun tidak sholat malam, bisa tercatat di buku amalnya sholat malam di waktu itu. Kalau Ramadan aja nggak mau sholat malam, lalu kapan mau sholat malam nih? Rame-rame semua masjid, mikrofonnya kedengaran, lewat saja. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Sampai kapan mau lalai? Kata Nabi SAW, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah. Biar satu dunia enggak kerjain, saya akan kerjakan. Itu namanya keimanan. Ihtisab, mengharapkan pahalanya, semangat mengejarnya. Maka dibersihkan dosanya yang lalu. Kerjakan ini. Sayang sekali kalau tarawih tidak dilakukan. Ya. Dan Anda bisa memilih minimal rakaatnya sebenarnya 2. Tapi kalau Anda mau maksimal salat bersama imam. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya, siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai selesai,
maka dicatat dia ibadah seperti semalam suntuk. Kenapa enggak tunggu? 8 rakaat. Bisikan syaitan seakan-akan berat. Kalau Anda bilang kan Ustaz, syaitan kan dibelenggu di Ramadan. Ingat, dibelenggu bukan berarti tidak bisa goda. Karena dalam riwayat dikatakan para maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Berarti masih menggoda. Cuma tidak kuat. Teman-teman, Ramadan ini pembenahan iman. Kalau setan dibelenggu, ibaratnya begini, kalau saya atau kita lomba lari, setan di sebelah kita, tapi dia diikat, dibelenggu. Tahu makna belenggu ya? Leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Itu namanya belenggu, gak bisa bergerak. Setannya diikat. Jadi rival kita, lawan kita ini lagi dibelenggu. Anda ndak usah lari, jalan aja bisa menang di Ramadan itu. Di luar Ramadan godaannya kuat, tapi di Ramadan dia lemah, tetap bisa menggoda tapi lemah. Kalau Anda jalan santai saja, begitu tiba Idul Fitri, jarak Anda sama syaitan 1 bulan. Ada banyak umat Islam, begitu tiba Idul Fitri, subhanallah seperti lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Tiba Idul Fitri, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah tidak puasa lagi. Alhamdulillah tidak lagi tarawih, tidak lagi baca Quran. Oh, sudah boleh pacaran, sudah boleh buka jilbab. La haula wala quwata illa billah. Di training 1 bulan jadi orang rusak. Harusnya alhamdulillah saya terapkan sekarang. Makanya Nabi SAW segera ikat umatnya dengan mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal sama dengan puasa setahun, supaya jangan kendor imannya. Ayo puasa lagi. Kalau sudah terbiasa dengan 1 bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Arafah, Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Kerjakan puasa-puasa itu. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Juga teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah sholat malam ini, kalau seandainya ada di antara kita yang selepas tarawih, lalu dia bangun malam, sepertiga malam, masih boleh enggak dia sholat? Khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama membolehkan. Masih ada waktu dengan malam, Anda mau sholat lagi tidak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup dengan 11 rakaat yang sudah dikerjakan. Kalau sudah tarawih enggak usah tahajud. Tapi ada juga yang mengatakan boleh saja. Anda pernah lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah? Terutama di 10 terakhir Ramadan. Mereka sholat tarawih 23 rakaat. Sampai selesai jam setengah 11 biasanya. Kayak Ramadan nanti ini. Terutama 10 terakhir ya. Kemudian nanti setengah 1 malam sholat lagi tahajud mereka. Kalau digabung itu. Tarawih 23 rakaat. Gabung sholat malamnya lagi. Itu 11 rakaat lagi. Ya kan? Itu berapa rakaat jumlahnya? 30 lebih. Dan tidak ada masalah, tidak pernah ada fatwa ulama, oh enggak boleh kalau sholat tarawih, enggak boleh lagi kamu ikut sholat malam. Itu ijtihad ada sebagian orang, tapi umumnya ulama mengatakan tidak masalah. Saking pentingnya menjaga, menghidupkan malam itu. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan sholat malam karena ada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ramadan melatih kita untuk itu. Walaupun nanti teman-teman sekalian, selepas Ramadan, kita dianjurkan sholatnya bukan selepas ba'diyah isya, kecuali sholat witir saja. Tapi diundur di sepertiga malam. Kalau Anda bilang, Ustaz, kan terapi sholat tarawihnya di setelah isya. Jadi, di Ramadan ada terapi bangun sahur. Jam berapa kita bangun sahur? 1 jam sebelum subuh biasa kan? Oh, ibu-ibu mungkin 2 jam sebelum subuh kena masak. Itu waktu mustajab doa. Anda sudah dibiasakan bangun dalam 1 bulan. Jangan setelah Idul Fitri tinggalkan lagi bangun itu. Itu waktu luar biasa. Allah turun ke langit bumi bertanya lagi kepada para malaikat. Bukan kita datang ke kayak kita presiden atau gubernur kita datang ke kantornya, enggak. Allah datang ke langit bumi, bertanya lagi. Para malaikat, ada yang mohon ampun, saya maafkan. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, ya saya akan tolong. Kenapa disia-siakan ini? Ini hal yang luar biasa. Kemudian baca Al-Quran di Ramadan terakhirku. Kalau seandainya Anda sudah tahu, alhamdulillah. Tapi kalau belum tahu, kita jelaskan bahwasanya Al-Quran itu punya hak dari kita teman-teman. Jangan dianggap remeh. Hak yang pertama membacanya. Baca dengan bacaan benar dan mengkhatamnya.
114 surah diurut. Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Maidah surah nomor 5, Al-An'am surah nomor 6, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus berurut sampai An-Nas. Berurut. Ngerti enggak ngerti, baca saja. Ini hak pertama. Yang kedua, tadabbur. Kalau tadi baca itu dianjurkan mengkhatam ya. Dari awal sampai akhir, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua tadabbur. Apa itu tadabbur teman-teman? Anda pilih dari 114 surah, mana kira-kira surah yang paling menggelitik Anda. Misal contoh, Anda penasaran dengan nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, ya, ada Al-Fil gajah. Kenapa kok ada nama-nama hewan ini? Ada Al-Ankabut, laba-laba. Anda mulai dari surah itu. Tadabbur 10 ayat. Tidak usah lebih dari 10 ayat. Kenapa? Karena dinukil dari para salafus saleh. Para sahabat mengatakan, kami kalau bertemu, kami tidak berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. 10 ayat. Kalau kita tadabbur 10 ayat, Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat ya. Kalau satu hari 10 ayat, berarti satu bulan kita punya berapa ayat? Kalau 30 hari, 300 ayat. Berarti Anda sudah mentadabburi. Tadabbur itu merenungi terjemahannya, memahami apa yang dikandung di situ, hukum-hukumnya, sebab turunnya ayat itu, pendapat para ulama. Nah gitu, 10 ayat. Berarti satu bulan kita punya 300 ayat. Satu tahun kali 12, kalau kita 10 ayat per hari, berarti 300 satu bulan. Kalau 30 hari ini kita hitung, kalau 30 hari semua bulannya 30 hari kali 12, berarti kita punya 3.600 ayat yang sudah kita tadabburi dalam satu tahun. Kurang dari 2 tahun habis 30 juz Al-Quran, tadabbur ayatnya. Baca ayatnya, baca terjemahannya, pendapat situ ulama tafsir, ada hadis penguat. Sekarang banyak kan aplikasi Al-Quran di handphone kita, bisa baca dengan terjemahannya dan segala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghafalnya. Hafal juga ini teman-teman, selalu syaitan bilang, 30 juz berat. Tidak usah begitu, mulai saja dulu. Dan saran saya sederhana, mulai 10 ayat saja. 10 ayat per hari. Dan menghafal ini tidak harus seperti membaca tadi, enggak harus berurut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus. Pilih surah yang paling Anda suka dulu. Misalnya saya mau tahu tentang Nabi-Nabi, surah Al-Anbiya. Ada surah Al-Qasas. Ibu-ibu mungkin mau tahu tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Mau tahu tentang hari kiamat, ada Al-Qiyamah, ya. Ada Al-Zalzalah dan ada surah-surah yang lainnya. Maka Anda mulai dari surah-surah ini dulu. Surah yang paling Anda suka kira-kira dari, lihat saja daftar isinya di 115, oh surah ini, saya mulai aja hafal 10 ayat. Sama tadi hitungannya dengan tadabbur ya. Kalau 10 ayat per hari, dan 10 ayat ini dipakai ya dalam sholat. Seperti misalnya, anggap kalau Anda jadi imam subuh, ya, berarti Anda baca 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua, yang sudah Anda hafal. Kalau Anda tidak jadi imam, jadi makmum, ya sudah kita pindah ke sholat duhanya. Kalau ibu-ibu kan sholat di rumah bisa, 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua, berarti sudah selesai itu. Atau di sholat duha, duha bisa 2 rakaat minimal, jumlah rakaatnya tidak ada batasnya. Tapi boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Kalau kita ambil misalnya jumlah solat Anda 4 rakaat saja duha. Di 2 rakaat pertama, ulangi 5 ayat yang sudah Anda hafal. Ya, kemudian di rakaat kedua 5 ayat, 10 ayat selesai. Salam. 2 rakaat lagi, ulangi tidak apa-apa. Karena pisah kan sudah salam. Baca lagi 5 ayat tadi yang sudah dihafal, juga di rakaat keduanya. Ada solat qabliyah duhur. Berapa rakaat qabliyah duhur? 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. 4 rakaat ini Anda ulangi lagi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama 5 ayat tadi yang sudah dihafal, rakaat kedua juga 5 ayat lagi, 10 ayat sudah. Salam, rakaat kedua, rakaat selanjutnya sama juga. 5 ayat yang sudah dihafal, Anda ulangi lagi. Rakaat kedua juga sama. Ba'diyah duhur,
Atau 2 rakaat duhur juga boleh, ba'diyah duhur juga ada. Qobliyah asar ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Diulangi lagi 10 ayat itu. 2 rakaat pertama asar bisa. Qobliyah maghrib. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib. Qobliyah isya. Ba'diyah isya. Sholat tahajud. 10 ayat diulang-ulangi. Dihafal di luar kepala. Kenapa teman-teman sekarang hafal Al-Fatihah? Karena diulang-ulang terus kan? Nah itu. Jadi mulai saja dulu. Tapi nanti lupa Ustaz. Jangan pikir lupanya. Mulai saja dulu. Imam Haram, Mekah dan Madinah itu dari kecil mereka hafal. Tapi kadang-kadang mereka masih ada yang dilupa. Tapi yang dilupa penyambungnya satu ayat. Bukan satu juz, 30 juz Al-Quran dilupakan. Tidak. Mulai dari 10 ayat. Dan harus berazam mulai. Kalau anda mau mulai dari juz 30 nggak ada masalah. Hafal dulu semua. Ulangin dalam sholat. Lagi naik motor. Mau jalan kemana. Mau ke kantor. Mau ketemu teman-teman. Mau silaturahim sambil murajaah. Daripada tunggu lampu merah, lihat helmnya orang warna apa, merek motornya apa, untuk apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, baca abasa wa tawalla amma yatasaalun. Ya. Kaf ha mim ain sad, zikr rahmat rabbika 'abdahu Zakaria dan seterusnya bisa diulangi. Ini yang ketiga, hafal. Kalau anda hafal 10 ayat satu hari, 1 bulan kalau 30 hari 300 ayat, 1 tahun 3.600 ayat, kurang dari 2 tahun hafal 30 juz. Yang keempat, mengamalkan isinya. Praktekin isi Al-Quran. Ini hak Al-Quran yang harus dikasih. Dan mulai dari Ramadan. Ramadan momentum yang paling baik karena orang semua baca Al-Quran. Terlebih lagi memang ada keutamaannya, ya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ati syafi'an li ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan tadi teman-teman, tadabbur itu penting ya. Karena kita kan bukan ngerti bahasa Arab. Maka bucu baca terjemahannya. Bisa enggak Ustaz? Saya gabungi antara saya baca Al-Quran dari Al-Fatih, Al-Baqarah, Al-Imran berurut, sekalian tadabbur. Bisa. Enggak apa-apa. Kalau mau digabungin dua-dua tadi bisa. Anda baca lalu aja baca terjemahannya, baca tafsirnya. Oke, bagus. Itu akan merenungin buat kita. Kenapa biasa orang-orang baca ayat Al-Quran jadi imam yang mengerti bahasa Arab nangis? Karena dia tahu pesan Allah itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar orang baca, dia lagi lewat dengar orang baca surah At-Tur ayat 6 sampai ayat 7 sampai ayat 8. Yang bunyinya inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu hai Muhammad pasti terjadi pada pelanggar kemaksiatan dan tidak ada yang bisa menolaknya. Umar lagi naik keledai, turun, bersandar di salah satu tembok rumah, lalu beliau merenungi ayat tersebut. Terus diulang-ulangi, terus diulang-ulangi. Minimal teman-teman, minimal. Surah yang biasa anda baca. Misalnya, Inna a'tayna dan wal asr. Surah yang paling digemari di Indonesia ini. Pendek, enak gitu. Begitu imam baca inna ata'ina, oh ini saya mau sholat di sini. Nah, cepat soalnya. Baik minimal tahu artinya. Apa itu inna ata'ina kal kautsar? Fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Apa tafsirnya? Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa terjemahannya ini? Supaya pada saat anda baca atau imam baca, oh Allah lagi ingatkan. Itu fungsinya. Dan itu harus kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai poin itu. Selanjutnya, sedekah. Sudah sering kita dengar. Tapi siapa yang mau ngamalkan? Kenapa kita masih takut sedekah? Kenapa? Teman-teman di sini masih ragu, ada celengan masjid lewat, nyumbang enggak ya? Kayaknya nanti sebentar lebih enak beli gorengan, beli teh botol. Taruh di kotak amal itu. Bilal radhiyallahu anhu pernah mau sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Bilal, disambut oleh Nabi. Hai Bilal, bersedekah. Jangan kau takut dari zat yang maha perkasa dan maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, mana qasamalu min sadaqah. Mau kaya, sedekah. Islam mengajarkan itu. Pangkal kaya, sedekah. Beri. Orang kapitalis bilang apa? Pangkal kaya, nabung. Ketemu nggak nabung sama sedekah? Nggak bakalan. Orang nabung itu jadi bakhil, pelit. Itu bukan sifat orang beriman. Sudah tahu belum teman-teman sekalian?
Kalau pernah ada seorang dari Ansar, dari orang Madinah, itu diangkat menjadi kepala suku. Lalu Nabi SAW tanya sebagian anggota sukunya, siapa pimpinan suku kalian sekarang? Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Oh, dia tampan, dia berwibawa, cuma saja dia pelit ya Rasulullah. Pimpinan tapi pelit. Kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit? Dianggap penyakit itu oleh Nabi SAW. Kapan kita sudah pelit gak mau keluar, maka ini berarti penyakit ini. Ya, kalau ada orang minta-minta, tugas kita eksekusi, kasih, bukan diskusi sama syaitan. Syaitan bisikin diskusi sama dia. Itu kayaknya anak pinjaman. Oh iya kayaknya gitu. Loh kok iya? Itu kayaknya pura-pura tuh kakinya puntung. Oh masih muda badannya sehat. Bukan tugas kita memprotes pada saat itu. Orang lagi minta, perintahnya beri, selesai. Dan jangan pernah merasa rugi. Kalau di masjid ini sekarang, di majelis begini, Masya Allah yang ramai orang datang. Ada orang tiba-tiba datang bawa proposal masjid. Nih jemaah muslim Masjid Raya Kota Padang. Ini saya punya proposal masjid di kampung saya 500 juta. Tolong nyumbang. Kita semua nyumbang. Udah kita ikhlas karena mau masjid. Sebulan kemudian kita tahu orangnya penipu. Rugikah kita? Demi Allah tidak. Karena innamal a'malu binniyat. Kita niat nyumbang untuk masjid, Allah sudah kasih pahalanya. Dia nipu, dia dihukum, nggak ada ruginya. Jadi kalau orang itu anak pinjaman kah, kaki puntung palsu kah, urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah juga. Allah nilai itu, nggak ada yang rugi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu suka beli budak. Zaman dulu ada perbudakan ya. Dibeli oleh beliau, lalu beliau ajarin sholat, ajarin ibadah. Kalau ada budaknya yang tidak pernah ketinggalan saf pertama, selalu ikut hafal Quran, ibadahnya bagus, dibebasin sama dia. Maka hampir semua budaknya berlumba-lumba memperbaiki ibadahnya gitu. Lalu ada satu orang bilang, wahai Abdullah bin Umar, mungkin anda ditipu sama mereka. Mungkin pura-pura saja, yang penting supaya bebas. Apa kata Abdullah radhiyallahu anhu? Ini orang punya keimanan. Beliau mengatakan, kalau mereka menipu kami di jalan Allah tidak masalah. Biarkan aja dia tipu. Allah nilai saya kok. Dia menipu biarin aja. Tapi di mata saya lepaskan karena Allah. Begitu orang memahami. Pernah Rabi ibn Husaim rahimahullah dihidangkan makanan mewah oleh istrinya. Namanya halwa. Zaman itu susah, bahannya mahal dan susah buatnya. Lama adonannya, banyak campuran kacang-kacangnya. Rumit gitu. Karena Rabi ibn Husaim rahimahullah tidak rewel. Yang istrinya hidangkan dia makan. Ada, alhamdulillah. Tidak ada, dia juga nikmati saja gitu. Satu waktu istrinya nggak enak buatin masakan enak. Anaknya keluar, anaknya bilang, wahai ayah, ini ibuku buat khusus buat anda. Khusus ini. Buat anda makan. Kebetulan ada 2 muridnya juga datang di situ. Oke? Pas dia mau sentuh makanan itu ada yang ketuk pintu. Rabi ibn Husaim rahimahullah kasih isyarat anaknya suruh buka pintu. Dibuka pintu. Depan pintu teman-teman siapa? Orang gila. Orang gila rambutnya berantakan seperti biasa orang gila. Kelihatan acak-acakan penuh dengan debu kotoran. Dia kasih isyarat minta makan. Rabi ibn Husaim rahimahullah kasih isyarat anaknya panggil, suruh angkat piring ini yang makanan mewah tadi, kasih orang itu. Orang gila disuruh kasih makanan yang paling bagus ini. Kasih. Anaknya ambil dikasih. Orang gila subhanallah walaupun gila tahu makanan enak gitu ya. Dia bukan ambil satu potong kue itu dimakan semua. Sampai dalam kisah ini dikatakan, maaf, netes-netes air liurnya di situ. Habis makan karena orang gila, dia lempar piringnya, dia pergi, enggak terima kasih. Anaknya Rabi ibn Husaim jengkel, dia jengkel sama si orang gila ini. Dia ambil piring itu, ditutup pintu, dia kembali ke ayah. Dia bilang, ayah, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu yang minta-mintakan orang gila. Apa bahasa anaknya gini? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, roti gandum kah, kurma kah, mungkin dia makan. Kenapa harus halwa ini? Makanan yang bahannya mahal, ibu saya buat susah-susah. Perhatikan jawaban beliau rahimahullah. Seorang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Beliau mengatakan, hai anakku, kalau seandainya dia tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu nilainya. Lalu kemudian dia bacakan firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan terhadap amal soleh kalian
sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Islam mengajar kita dermawan, berbagi. Jangan pelit teman-teman sekalian. Imam Az-Zahabi rahimahullah, sekarang juga itu yang sudah meninggal, beliau punya buku Kitab Al-Kabair menulis pelit adalah bagian daripada dosa besar. Syekh Muhammad Al-Munajjid sekarang juga menulis buku Al-Kabair menyatakan juga sama. Dan beberapa para ulama yang menulis tentang buku dosa-dosa besar menyatakan juga sama. Ramadan mengajarkan kita untuk dermawan, berbagi. Di antaranya adalah hadis yang dimasyhur disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling dermawan. Sampai semua orang minta enggak pernah dia bilang tidak. Semua dikasih. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi di saat Ramadan. Pada saat Jibril datang menemui beliau. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril alaihissalam setiap malam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Lalu dia mengajarkan padanya Al-Quran. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqa Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursala. Ketahuilah Nabi SAW setelah ketemu Jibril itu beliau sangat dermawan, ya lebih cepat dalam berbagi, dalam memberi daripada angin yang terhembus. Berikan orang teman-teman sekalian. Beliau juga mengingatkan dalam hadis dan diriwayatkan Bukhari, "Mana kasat sadaqah min mal." Tidak akan berkurang harta orang karena bersedekah. Saya tanya teman-teman, mau enggak kita puasa Ramadan dapat pahala 30 hari puasa, tapi plus 30 lagi? Mau enggak? Cuma 5 orang yang mau ini. Mau semua? Mau enggak 90 pahala? 100 pahala, 1000 pahala, berapapun Anda mau bisa Anda dapatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Saya bicara pahala puasa ya. 30 hari puasa Ramadan tapi pahala kita 1000 pahala puasa. Buka puasakan orang. Buka puasakan orang. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Siapa yang buka puasakan orang lain, ini bersedekah ini. Kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'. Dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan tanpa diambil dari pahala orang yang dibuka puasakan. Ada sahabat bilang begini, mungkin anda yang hadir sini bertanya, tapi sahabat sudah tanya, "Ya Rasulullah, tidak semuanya orang bisa membuka puasakan. Karena di pikiran mereka ini makanan lengkap, mungkin mahal." Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan walaupun sepotong kurma atau seteguk air. Ini air mineral, ini mungkin botol, ada yang gelas, ya. 1 dus isinya 48 gelas ya. Harganya 30 ribuan, kurang lebih ya. Kurang lebih, saya tidak bicara merek, 30 ribu. Dengan 30 ribu rupiah Anda dapat 48 gelas. Mulai sekarang pulang, booking semua musola-musola dekat rumah. Saya yang taruh airnya Pak ya. 1 hari Anda puasa dapat pahala Anda sendiri plus 48 jemaah yang minum air pada saat buka puasa. 1 gelas 500 rupiah ini. Dapat pahala dia yang tahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Coba bayangkan ini. Besar sekali kesempatannya gitu kan. Kalau Anda bisa beli, berapa jemaah di sini? 1000 orang. Anda punya kemampuan beli 1000 dus setiap hari, bagikan. Dan tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Allah akan balas. Ya. Anda mampu kasih kurma, kasih kurma. Mampu makanan lengkap, kasih makanan. Yang penting buka puasakan orang. Mungkin Anda bilang, "Ustaz, saya orang miskin, saya nggak bisa." Baik, orang miskin biasanya buka puasa di mana? Di masjid. Ya. Paling gampang kan buka puasa di masjid kan? Masjid selalu siapin gratis ya. Baik. Bisa nggak pada saat duduk di masjid bantu marbot nata? Tidak ada modalnya ini. Cuma ambil, taruh kurma, taruh air. Kalau dia juga malas sekali, betul-betul ini orang luar biasa. Kalau ada kita harus cambuk orang ini. Ya. Kalau dia malas, dia juga mau sudah miskin, dia mau kayak orang kaya duduk saja mau dilayani.
Baik, minimal air mineral yang sudah taruh depan Anda tukar sama teman di sebelah. Ini ambil air saya ya, supaya kau dapat pahala saya. Sini air kamu supaya kau dapat pahala saya. Tukar. Tidak ada modalnya, cuma begini nih. Juga tidak mau, ini luar biasa. Bakhil terhadap diri dia sendiri. Dalam sebuah athar disebutkan teman-teman, punya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di akhir Ramadan ingin mendapatkan pahala buka puasa. Gimana caranya? Ini waktu jadi khalifah, tapi lagi nggak ada duit. Dia suruh gulam itu kayak sekretarisnya, iklankan di Madinah, Amir Mu'minin Umar bin Khattab undang buka puasa. Di benaknya orang ini, raja undang buka puasa, bagaimana makanannya? Kumpul semua orang. Menjelang buka puasa dibagiin gelas-gelas. Mereka buat dulu dari tanah liat, bagi semua sama yang datang. Mereka minum dulu dari sumur, belum ada air bersih kayak kita sekarang, sumur diminum langsung. Begitu menjelang azan, kata sekretarisnya Umar, silakan antri di sumur untuk ambil air. Sambil orang tunggu azan, orang bilang mungkin sebentar makanannya keluar. Gitu. Ternyata begitu azan, kata sekretaris Umar, Amir Mu'minin suruh anda buka puasa dengan air itu. Buka puasa dengan air. Habis itu sudah selesai buka puasanya Amir Mu'minin. Orang kejar pahala, orang mau cari pahala. Kenapa tidak lakukan ini? Atau mungkin anda, saya biasa kerja Ustaz, pulangnya pas azan. Baik, di jalan, taruh di motor. Beli beberapa gelas air, 5 gelas air. Bagi kepada orang di lampu merah lagi macet, kasih teman di sebelah. Buka puasa atau mampir sebentar di pinggir, kasih orang. Kan banyak peluang. Jadi bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan di bulan Ramadan, pahala-pahala yang besar. Kemudian beliau pindah di penutupan, ada tinggal beberapa poin saja. Masalah silaturahim. Beliau juga menganjurkan di sini bagaimana seseorang itu juga menjadikan Ramadan momentum untuk menjenguk kerabatnya yang sedang sakit, ya, untuk membantu yang susah. Mungkin Anda siapkan berasnya, Anda bayarkan listriknya, apapun sedekah. Tapi ini termasuk ada silaturahimnya, walaupun ada hubungannya dengan masalah sedekah tadi ya. Jadi teman-teman sekalian, pernah ada sabda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Mengeluarkan bantuan kepada orang miskin dihitung sedekah. Wa hiya 'ala dzi rahimi thintan. Tapi kalau dikasih kepada orang yang punya hubungan kerabat, dapat 2. Sadaqatun wasilah. Dapat pahala sedekahnya dan silaturahimnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya, maka dia lanjutkan hubungan silaturahim. Maka dahulukan kerabat. Pernah juga ada sahabat bawa 1 kantong dirham, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sedekah. 2 target saya, dua-duanya miskin. 1 orang biasa, tidak ada hubungan kerabat, yang 1 punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau dahulukan yang punya kerabat denganmu, kau akan dapat pahala sedekah dan juga silaturahimnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir ditutup oleh beliau di sini ada 2 poin, yaitu masalah i'tikaf dan taubat. I'tikaf ini dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Bagi yang Allah mudahkan bagi anda, tidak ada beban-beban kewajiban di luar sana. Mungkin ada orang yang harus mengurus orang tuanya yang sudah tua, ya, istrinya mungkin lagi hamil besar, ada anak-anak kecil, dia terikat akad kerja, mungkin. Tapi anak-anak muda yang mungkin tidak ada kegiatan, dia bisa saja i'tikaf, tinggal di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan di akhir hidup beliau bahkan 20 hari beliau beri'tikaf. I'tikaf tujuannya tentu untuk mengikat diri di masjid, ya. Jaga subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau 10 hari itu anda jaga, berarti anda sudah punya 10 hari. Kalau ingin menjalankan tadi hadis yang 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, tinggal tambah 30 hari setelahnya. Nah, ini juga bagian daripada hal yang sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Tujuannya tentu untuk mengejar Lailatul Qadar, malam ganjil. Walaupun dia terjadi di malam ganjil, malam yang mulia itu, tapi tetap saja Nabi SAW mengikat diri di 10 terakhir Ramadan. Yang terakhir beliau mengatakan dalam penutup bukunya adalah taubat di Ramadan terakhirku. Teman-teman sekalian, sebesar apapun dosa, ini penutupan bahasan kita ya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, seberat apapun, Allah Maha Pengampun,
Allah bahkan gembira dengan taubat hambanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian pergi membawa tunggangannya dan semua bekalnya di atasnya. Kemudian dia pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, nggak ada orang sama sekali. Dia tidur di bawah sebuah pohon, untanya hilang dengan bekalnya pada saat dia bangun. Dia keliling-keliling cari, nggak ketemu. Karena sudah putus asa, lalu dia mengatakan, saya akan kembali ke pohon tadi yang saya tidur. Mudah-mudahan saya tidak bangun lagi, sudah mati. Dia tertidur lalu dia bangun. Saat dia bangun kata Nabi SAW, dia temukan unta lengkap sama perbekalannya. Bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Allah tidak mau lihat masa lalu kita. Allah mau tahu sekarang ke depan. Sudah dalam kehidupan para sahabat dilihatkan. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak pernah sembah berhala, tidak pernah minum khamar. Ada contohnya orang seperti ini. Tapi Allah datangkan Umar bin Khattab, pernah mabuk, pernah membunuh, pernah melakukan banyak kejahatan, bahkan menyiksa kaum muslimin sebelum masuk Islam. Lalu beliau taubat. Tapi Islam tidak pernah mengorek-ngorek masa lalu Umar. Islam melihat sekarang dia, bahkan dimuliakan di sisi para sahabat. Para sahabat mengatakan kami mulia setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Tapi anaknya Ikrimah dapat hidayah. Waktu dia pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam, dia tersentuh, dia pegang Al-Quran sambil menangis, sambil mengatakan inilah firman Tuhanku yang selama ini aku lalaikan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan menutupi kesalahan saya yang lalu dengan bertaubat, maka saya akan berinfak sejumlah dulu yang saya keluarkan untuk melawan dan memerangi anda di jalan Allah. Orang taubat. Taubat itu bukan aib, malah satu kebaikan. Jadikan momentum ini untuk taubat kepada Allah SWT. Tapi ingat, taubat nasuha, taubat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ucapan lisan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, taubat itu diikuti dengan ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Tidak lagi tangan kita pegang yang haram, lisan kita ucapin yang haram, mata kita lihat yang haram, telinga dengar yang haram, kaki melangkah yang haram, kemulan sentuh yang haram, enggak ada lagi. Tutup komitmen. Ingat teman-teman, sabar itu dalam 3 hal. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat pahalanya tanpa ada hisab lagi, enggak ada batasan. Itu dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Duduk di majelis ilmu begini butuh kesabaran. Duduk dengarin 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, ini butuh kesabaran. Bangun tengah malam sementara sholat tahajud, butuh kesabaran. Lagi ngantuk, puasa, butuh kesabaran. Baca Quran duduk, butuh kesabaran. Sabar. Tapi Allah menilai semua itu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Kalau anda sudah tobat nasuha, ada godaan lagi datang, sabar. Beda pahalanya orang tinggalkan zina sementara tidak ada godaan, dengan orang tinggalkan zina ada godaan dari lawan jenisnya, tapi dia sabar menahan diri. Ini lebih besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian. Sakit, gangguan orang, kita semua pasti pernah lalui itu. Siapa di antara kita sini tidak pernah flu, demam, sakit gigi, sakit kepala, keseleo kakinya? Ada yang tidak pernah? Coba angkat tangan. Suruh sini bicara pengalamannya. Luar biasa kalau tidak pernah flu dia. Tidak pernah demam. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah diganggu oleh orang? Digunjing, difitnah. Di sini teman-teman yang pernah utangkan orang. Dari 3 orang yang utang, semuanya bayar? Bisa saja 3-3-nya nggak bayar kan? Ya. Atau kadang-kadang kita nagih dia lebih galak dari kita. Ya? Itu cobaan. Sabar. Memang akan ada. Kalau ada nikmat, kita dapat pahalanya dengan syukur. Kapan kita dapat pahala sabar? Kalau ada cobaan. Kalau anda keluh kesah, anda tidak bisa terima, berarti anda protes Tuhan anda Allah. Sabar akhi dan ukhti. Dalam sebuah hadis sebagai penutup yang sahih, kata Nabi SAW, andai saja ya, orang-orang yang meninggal nanti di hari kiamat, yang tidak ujiannya sedikit di dunia, ada ujian tapi sedikit, melihat orang-orang yang ujiannya berat di dunia dulu, bagaimana Allah kasih balasan, maka yang sedikit cobaannya berharap kembali ke dunia untuk apa?
untuk digunting-gunting kulit mereka yang paling sakit supaya mereka mendapatkan seperti orang yang banyak cobaannya. Tidak usah keluh kesah. Allah maha melihat, Allah tahu. Kalau ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita sedang diuji, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa beri jalan keluar Allah. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan negara kita negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga seluruh problem permasalahan negara kita diselesaikan oleh Allah dengan cara baik, dengan penuh keberkahan, tidak ada permusuhan, dan siapa yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi Islam, bagi muslimin, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah SWT menolong saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di India, dimanapun yang sedang tertindas. Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka dengan pahala. Dan semoga Allah menyatukan kita teman-teman sekalian semuanya di surga firdausnya tanpa hisab, semua disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga insyaAllah sekali lagi kita berdoa Allah SWT capaikan kita Ramadan dan kita dipenuhi dengan keimanan, semangat untuk beramal saleh. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain nanti. Dan bagi teman-teman bisa mengikuti medsos kami di Khalid Basalamah Official untuk bisa mendengar ceramah-ceramah yang ada insyaAllah baik di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan bisa dijadikan sebagai kurikulum. Hari Senin dengarkan masalah akidah, hari Selasa masalah hadis, hari Rabu masalah fikih misalnya, dan seterusnya. Karena ada kurang lebih 20 sampai 25 kitab yang sudah kita bedah di sana. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.